Halo, shalom seluruh jemaat GAB Miracle Center. Dimanapun Anda berada, saya percaya Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Karena saya percaya kasih Yesus selalu melingkupi Anda. Hari ini kita akan belajar khotbah kesehatan berseri. Anda sudah mendengarkan seri pertama dan seri kedua, sekarang adalah seri yang ketiga. Pernah saya jelaskan di seri pertama bahwa healthy lifestyle adalah kemampuan hikmat Tuhan untuk meningkatkan imunitas yang Tuhan beri. Yang pertama adalah proper diet, ya, jadi tentang pola makan yang baik dan benar, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh, untuk imunitas ya. Dan yang kedua adalah tentang olahraga yang teratur. Lalu yang ketiga ini adalah seri tentang tidur berkualitas, karena ternyata imunitas kita dibentuk salah satunya di saat kita tidur, ya. Lalu kita akan belajar yang keempat, mengelola stres. Karena stres bisa membatalkan pola makan kita, stres bisa membatalkan olahraga dan tidur kita. Nah, itu stres juga harus penting dibahas. Jadi intinya ada 4 gaya hidup sehat yang akan kita pelajari berseri. Ini adalah seri yang ketiga, ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup sehat di dalam Tuhan. Sebelum saya menceritakan atau mengkhotbahkan tentang kesehatan secara ilmu pengetahuan atau imunitas secara ilmu pengetahuan, saya akan ceritakan dulu secara firman Tuhan. Kita tahu bahwa di seri pertama kita sudah belajar bahwa Yeremia 33:6 mengatakan kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya, dan kita belajar bahwa apa yang kita makan itu mengerjakan kesehatan yang Tuhan beri. Jadi konsep ini tidak bisa dirubah bahwa tidak ada perbuatan baik Anda yang menyelamatkan saudara. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saya ulangi lagi, semua karena anugerah Tuhan. Jadi memang kita tidak boleh berusaha terlalu keras, tetapi mengandalkan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang berkenan kepadanya. Apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Jadi ingat, hidup lebih penting daripada makanan. Kalau Anda bisa makan, itu karena Anda hidup. Kenapa tidak bisa makan? Karena Anda tidak hidup. Jadi hidup yang memberi Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Anda butuh Yesus. Sekali lagi saya katakan Anda butuh Yesus. Konsepnya, apa yang kita kerjakan adalah sebagai tindakan, sebagai partner iman kita kepada Tuhan. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi pola tidur yang akan kita ajarkan adalah tentang nutrisi, tentang bagaimana gangguan tidur dan lain-lain. Itu adalah ketika kita diizinkan Tuhan tidur. Ya, dalam konsep apa? Bahwa ingat, tidak ada perbuatan baikmu yang menyelamatkan saudara. Banyak orang makan benar, kanker. Banyak orang olahraga, stroke. Dan banyak orang tidur, nggak bangun lagi, meninggal. Jadi konsepnya ingat, pola makan, olahraga, dan tidur yang kita pelajari di seri ketiga ini adalah benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itu tidak boleh salah, harus ngerti. Ada ayat yang mengatakan menarik, diberkatilah Anda saat tidur. Nah, sia-sia Anda duduk-duduk ya sampai kerja siang dan malam. Sia-sia Anda membangun imunitas Anda karena Tuhan memberkatinya pada saat Anda tidur. Itu akan saya buktikan secara sains, ilmu pengetahuan bahwa benar-benar di dalam tidur ada terjadi banyak perbaikan. Oke ya, apa tidur tidak membantu kualitas tidur. Apa tidur hanya membantu Anda tidur, tetapi kualitasnya itu harus diusahakan. Tapi kau harus percaya dulu bahwa tidurmu diberkati Tuhan. Ya, oke ya. Nah, Anda tahu ada 4 seri firman Tuhan, itu tadi yang Anda lihat. Yang pertama pola makan, olahraga, tidur yang kita pelajari, dan mengelola stres. Nah, tidur sendiri secara ilmu pengetahuan dibagi 2, yaitu istirahat dan tidur. Istirahat dapat didefinisikan sebagai periode tanpa aktivitas tubuh. Jadi Anda belum terlelap, tapi Anda tidak bergerak, itu istirahat. Dan itu berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Daya tahan tubuh ya, endurance ya. Jadi Anda kalau makan siang istirahat sebentar atau tidur siang sedikit, itu membuat daya tahan tubuh Anda seharian baik. Tapi tidur berbeda ya. Jadi
Tidur itu ada 2 kondisi yang tidak ada pada istirahat, yaitu REM dan non-REM, ya, rapid eye movement, ya, nanti itu saya tunjukkan, saya jelaskan lebih awal. Tapi intinya satu, waktu tidur itu terjadi banyak hal penting. Sebenarnya tidur itu kapan sih, Pastor Yohanes? Kita belajar di seri pertama ada jam sirkadian, akan saya bahas lagi sedikit. Jadi jam sirkadian adalah jam yang, kita atur buat untuk bisa ngatur pasien. Yang pertama adalah jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu adalah jam pembuangan. Itu makan pagi, snack, buah gitu ya. Lalu, jam 12 siang sampai jam 8 malam adalah pencernaan. Jam 12 siang sampai jam 2 makan siang, lalu jam 6 malam sampai jam 8 malam itu jam makan malam. Lalu jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu adalah jam pencernaan. Nah, itulah saatnya Anda tidur ya. Jam apa? Penyerapan. Yang pencernaan tadi jam 4 jam 12 siang sampai jam 8 malam itu pencernaan, lalu jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu jam penyerapan. Jadi ada 3 jam ya. Yang pertama itu adalah jam pembuangan, jam 4 sampai jam 12 siang, lalu jam 12 malam, jam 12 siang sampai jam 8 malam, lalu jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah jam 4 pagi sampai jam 12 siang, jam pembuangan, lalu jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu jam pencernaan, makan siang dan makan malam, lalu jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu jam penyerapan. Nah, itulah jam tidur. Jam penyerapan itu yang terbaik. Ya, tidur itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi-fungsi untuk tidur. Seringkali orang nggak pernah tidur, terutama anak kecil ya. Kita belajar buat apa sih tidur itu? Nah, ternyata tidur itu banyak fungsinya. Yang pertama membersihkan toksin. Jadi karena kita pernah makan salah, merkuri, kayak banyak kerang, timbal, dan macam-macam, maka otak kita banyak toksinnya. Sehingga seringkali kita lupa naruh kacamata, kita lupa memori kita, dan itu karena toksin. Ternyata tidur bisa membuat Anda membersihkan toksin. Yang kedua adalah pemulihan fisik. Tidur yang berkualitas akan memulihkan fisik Anda. Seharian bekerja, seharian apapun, maka tanpa tidur, fisikmu akan hancur. Dalam konsep perbaikan-perbaikan, itu di pola makan kita belajar building food, yang membangun. Tapi ternyata semua dikerjakan saat tidur. Olahraga tidak terjadi apa-apa. Bentuk otot yang Anda hasilkan itu pun terjadi saat Anda tidur. Ya, itu yang kedua, pemulihan fisik. Yang pertama membersihkan toksin, yang kedua adalah pemulihan fisik. Lalu memproses dan mememorikan informasi. Ini penting sekali. Nanti kita belajar tahapan mana tidur yang membuat proses itu penyimpanan memori. Kalau anak kecil belajar 2 tambah 2, 4, itu ternyata bisa lupa karena nggak terjadi pemrosesan penyimpanan memori. Tapi ada beberapa hal yang Anda ingat dari hal kecil sampai sekarang karena terjadi pemrosesan penyimpanan memori. Lalu ada namanya regulasi mood. Kurang tidur pasti merubah mood Anda. Ya, kurang tidur pasti gampang capek, mood-nya nggak baik, ya, karena tidur juga bisa memperbaiki mood, ya. Yang terakhir adalah menguatkan imunitas. Nah, ini yang kita bahas nanti ya. Bagaimana tidur berhubungan dengan imunitas. Jadi ingat, yang pertama adalah membersihkan toksin di otak Anda. Yang kedua adalah pemulihan fisik, lalu memproses penyimpanan memori, dan regulasi mood. Yang kelima adalah menguatkan imunitas. Jadi ingat ya, ada 5. Yang pertama bersihkan toksin, yang kedua adalah memulihkan fisik Anda, yang ketiga adalah memproses memori, yang keempat adalah apa saudara? Regulasi mood. Yang kelima apa saudara? Yang kelima adalah menguatkan imunitas. Ya, jadi memang karena itu semua pasien COVID-19 diharapkan tidur. Kalau sampai Anda nggak bisa berobat di rumah, berobat jalan, kita paksa tidur di rumah sakit karena dalam pengawasan kita. Ya, Pak Yohanes, saya itu mau tidur tapi nggak bisa tidur.
Nah, sekarang kita bahas gangguan tidur. Gangguan tidur ini apa saja sih? Ya, ada 6 kurang lebih yang saya catat. Yang pertama adalah insomnia. Yang pertama apa? Insomnia. Ini adalah gangguan nggak bisa tidur. Sudah tutup mata, nggak bisa tidur. Sudah berusaha baca firman, nggak bisa tidur. Biasanya kan teman-teman itu kalau baca firman ngantuk ya. Tapi sudah apapun, kadang-kadang kasih obat tidur juga belum tidur. Ya, jadi insomnia adalah gangguan di mana Anda berusaha tidur tapi tidak bisa tidur. Nah, itu namanya insomnia. Yang kedua adalah narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur di mana Anda sudah tidur tapi siang mengantuk berlebihan sampai nyetir mengantuk. Ya ini bukan diabetes tapi narkolepsi. Biasanya kerjanya bersama dengan diabetes. Diabetes juga sering gampang ngantuk ya siang. Lalu sudah tidur bagus di sekolah tidur, di tempat kerja tidur, ya dengar khotbah aja gini tidur. Nah itu narkolepsi. Yang pertama nggak bisa tidur, insomnia. Yang narkolepsi, tidur siang berlebihan. Tapi selain tidur berlebihan siang, ada penyakit juga yang tidur berlebihan namanya hipersomnia. Hipersomnia ini gangguan tidurnya lebih dari 15 jam. Tidur normal 7 jam, dia 15 jam sampai 20 jam. Jadi bangun pagi, tidur. Bangun lagi sore, tidur lagi. Bangun lagi malam, tidur. Jam 9 bangun, tidur lagi. Tidur sampai kurang lebih 15-20 jam. Ini namanya hipersomnia. Yang tadi insomnia nggak bisa tidur, narkolepsi tidur siang berlebihan, yang ini tidur lebih dari 15 jam. Ngantuk terus. Tapi memang ini juga bersamaan dengan diabetes biasanya ya. Lalu ada parasomnia. Parasomnia ini gangguan tidur. Dari tidur berjalan sampai tidur bicara sendiri. Ini sering ya. Kalau kecapean pikiran itu bisa. Saya sendiri sih kadang-kadang terlalu capek memori sampai terjadi di waktu tidur saya bicara tentang kesehatan. Mungkin Anda juga pernah ya. Tapi intinya satu, itu namanya parasomnia. Tidak berbahaya kalau tidak sampai berjalan. Tidur berjalan, mengambil barang, pisau, dan lain-lainnya itu lebih berbahaya. Ada juga namanya sleep apnea. Itu gangguan sampai mendengkur ya. Sampai mendengkur, mengorok, dan ini kalau tersumbat lebih full, memang ada saatnya berbahaya untuk pernapasan Anda. Yang terakhir adalah sleep paralysis. Sleep paralysis ini gangguan seperti kejang otot. Kalau Anda pernah membayangkan sensasi kakinya masuk jurang, lalu kakinya mendorong kejang, nah itu. Bahkan sampai tidak bisa bergerak. Seperti tertindih sesuatu. Ya, kadang-kadang kita mikir seperti kita ditindih setan gitu ya. Itu banyak orang cerita seperti itu kan, padahal itu bukan. Itu adalah sleep paralysis, adalah kejang otot, kram tidak bisa bergerak sama sekali, bicara tidak bisa. Itu adalah 6 gangguan tidur. Ingat, yang pertama insomnia, nggak bisa tidur. Lalu narkolepsi, tidur siang berlebihan. Hipersomnia itu tidur 15 jam lebih, ya tidur terus saja. Lalu ada namanya parasomnia, adalah gangguan tidur berjalan sampai bicara sendiri. Lalu ada sleep apnea, itu mendengkur sampai keras. Ya, dan yang terakhir adalah sleep paralysis, kejang otot dan tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Ya, itu gangguan tidur. Nah, sekarang nanti akan saya bahas nutrisi apa yang membuat Anda bisa tidur baik, ya, karena itu penting sekali dibahas supaya Anda mengalami tidur yang berkualitas. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih hubungan tidur dan imunitas ini ya. Tidur sendiri, nanti Anda masalah yang tadi, gambar diagram, apa, dan yang akan saya bicarakan ini soal tidur, Anda nggak usah bingung. Anda bisa cari nanti di Yohanes Sunardi TV, ya, YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV. Nanti judulnya tentang seri edukasi kesehatan, How Sleep Affect Your Health. How Sleep Affect Your Health. Ya, itu tentang membahas tentang tidur, ya, kualitas tidur, ya, kapan Anda diberkati. Dan beberapa YouTube saya yang lainnya tentang better sleep, ya. Oke, tidur itu ada 4 tahap, ya. Tidur ada 4 tahap. Yang tahap pertama adalah dihasilkan adalah gelombang alfa dan theta. Alfa ini gelombang seperti melamun gitu ya. Kalau orang melamun,
EEG biasanya, itu untuk tes gelombang otak, EEG, itu gelombang alfa itu biasanya gelombang untuk melamun, begitu ya. Nah, gelombang theta itu biasanya gelombang semadi atau kalau di kelompok gereja kita adalah berdoa. Jadi berdoa itu antara melamun dan bicara. Ini ilustrasi saya ya. Jadi ada gelombang alfa, ada gelombang theta. Itu tidur pertama kali. Nah, di tahap tidur yang pertama ini Anda masih bisa dengar, Anda masih bisa dengar musik, Anda bisa dengar orang bicara, dan Anda gampang terbangun. Ya, ini tahap pertama. Ya, isinya masih gelombang alfa dan theta. Lalu kedua, Anda menghasilkan peningkatan frekuensi gelombang otak secara tiba-tiba yang dikenal sleep splendors. Nah, ini Anda sudah hampir tidak mendengarkan apapun orang bicara, orang berjalan, itu sudah hampir tidak mendengar. Ini tahap kedua. Dan tahap ketiga ini yang menarik kita pelajari, karena otak lebih banyak menghasilkan gelombang delta. Ya, delta ya. Delta ini posisi kualitas tidur terbaik ya. Dan pemulihan otot dan imunitas dibentuk di gelombang ketiga ini. Ya, di tahap ketiga maksud saya, gelombangnya itu gelombang delta. Jadi hormon-hormon pertumbuhan anak-anak juga dibentuk saat ini. Kesembuhan, pemulihan fisik itu dalam tahap ketiga ini. Kalau Anda tidur tidak berkualitas, Anda tidak menikmati tahap ketiga ini. Dan imunitas Anda akan turun. Walaupun tidurnya 8 jam, tapi tidak berkualitas, percuma. Nanti kita akan belajar nutrisi apa yang membuat Anda berkualitas tidurnya. Ya. Lalu tahap keempat masuk dalam tahap namanya REM, Rapid Eye Movement. Jadi matanya bergerak begini. Nah, ya tahu ya, tidur tapi matanya berkedap-kedip, itu dalam taraf mimpi. Ya itu yang mimpi itu ya. Nah, siklus ini akan berputar terus, Anda bisa mengikutinya sampai berapa kali dalam semalam. Ya, intinya satu, tahap tiga yang kita kejar. Nah, sekarang kita akan bahas, lalu nutrisi apa Pak Yu yang bisa bikin tidur berkualitas? Ya, jadi ini harus dibahas, Anda harus tahu tidur itu penting sekali. Nutrisi apa yang dimakan atau dihindarin saat Anda mau tidur supaya Anda punya kualitas tidur yang baik. Kan tadi kita sudah belajar bahwa tahap ketiga itu adalah tahap di mana imunitas dibentuk. Ya. Chamomile tea itu isinya epigenin membuat tidur Anda berkualitas. Tapi jangan minum teh hijau, karena teh hijau bikin Anda kencing-kencing, diuretik, malah nggak bisa tidur. Jadi dihindarin kopi, hindarin teh, karena itu bisa bikin Anda nggak bisa tidur. Tapi chamomile tea itu bunga yang dianggapkan jadi teh, direndam, maka aromanya itu mempunyai membuat Anda itu beberapa fitokimia yang epigenin ya, terutama itu membuat Anda tidurnya berkualitas, nyenyak gitu ya. Jadi Anda langsung tahap 1, tahap 2, masuk tahap 3 gitu ya. Yang kedua adalah triptofan di dalam susu sebelum tidur. Saya bisa sarankan pasien itu minum susu kalsium rendah lemak supaya triptofannya meningkatkan kualitas tidurnya ya. Sebenarnya triptofan ada di bukan susu sih, ada di banyak produk ya. Tapi saya takut yang dari pisang itu juga ada, durian, tapi kan membuat gula darah naik kalau Anda makan sebelum tidur. Ya, karena itu menurut saya susu kalsium rendah lemak itu adalah yang terbaik sebelum tidur ya, karena triptofannya meningkatkan kualitas tidur. Lalu yang ketiga adalah buah kiwi ya. Kalau Anda ada buah kiwi atau pepaya, itu karotenoid dan C serotoninnya itu memicu serotonin sehingga tidur Anda berkualitas. Maksimal dimakan jam 4 jam 5 sore ya, supaya nggak double karbohidrat. Kalau makan buahnya malam, takutnya trigliseridnya ikut naik. Ya, jadi tolong makan buahnya itu jam 4 sore aja maksimal atau pagi. Lalu ikan apapun mengandung omega 3 dan vitamin D. Itu disinyalir bisa memicu kualitas tidur Anda membaik. Ikan ya, tapi usahakan ikan yang bersisik.
karena ikan persisik tidak mengandung toksin, ya. Dibelut, lele, itu usahakan jangan dimakan. Lalu nasi mengandung AG, indeks glikemik tinggi, dan beberapa vitamin B untuk mengelola tidur Anda, relaksasi otot. Karena itu kalau orang habis makan nasi ngantuk, ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti gulanya ikut naik juga. Jadi konsepnya ini beberapa makanan yang membuat Anda tidurnya berkualitas dengan baik. Ya, dari chamomile tea, bisa buah pepaya atau kiwi, susu mengandung triptofan, lalu ikan dan nasi. Ya, tapi ingat nasinya jangan dimakan kebanyakan sebelum tidur. Ya, oke ya, itu beberapa yang saran saya untuk nutrisinya. Sekarang adalah tips. Nah, sedikit dari saya tips bagaimana tidur Anda berkualitas. Tidur berkualitas harus dikejar. Bagaimana caranya? Tadi sudah pola makannya, lalu Anda sudah mengerti fungsi-fungsinya. Ingat ya, Adam dibuat tertidur oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kualitas tidur itu tetap harus diberkati oleh Tuhan. Anggap saja sebagai ibadah. Makan, minum, atau apapun untuk Tuhan. Termasuk tidur, saudara ya. Ingat, semua dalam kendali Tuhan. Tipsnya, jangan terlalu lapar dan jangan terlalu kenyang. Orang yang terlalu lapar nggak bisa tidur, terlalu kenyang juga nggak bisa tidur. Ya, karena apa? Ada beberapa gangguan-gangguan dari pola makannya yang mengganggu kualitas tidurnya. Yang kedua adalah kelola stres Anda. Stres membatalkan tidur. Ya, saya aja kalau sudah stres bikin tugas, ya bikin ya tugas-tugas gitu ya. Waduh, banyak tanggungan tuh tidur bisa sulit ya. Jadi memang bagaimana caranya Anda harus mengelola stres Anda ya, berdoa karena itu doa itu penting ya, mempercepat Anda masuk gelombang theta sehingga Anda bisa cepat tidur. Lalu kurangi cairan dan kafein, jangan minum terlalu banyak ya, karena minum itu dibagi saja, nanti Anda minum cukup ya pagi, siang, tapi malam sebelum tidur jangan terlalu banyak, nanti Anda kencang-kencing, kencing terus maksud saya, jadi Anda nggak bisa tidur ya. Yang kedua kafein, kopi ya, terutama kopi jangan diminum malam-malam. Kalau pagi siang silakan untuk daya tahan tubuh endurance, tapi kalau malam membuat tidur Anda tidak berkualitas karena apa? Kafein itu bersifat diuretik, gampang kencing, membuang cairan. Jadi Anda sering kencing bukan karena diabetes, tapi karena kafein terlalu tinggi, ya. Termasuk teh biasa tadi, beda dengan chamomile tea ya. Tapi kalau yang teh biasa, green tea mengandung tein, kopi kafein, nah itu yang membuat Anda sering kencing. Lalu matikan HP dan konsumsi triptofan. Tadi salah satunya dari susu. Ya, jadi Anda tahu saya tidak membahas posisi tidur karena itu hanya faktor kebiasaan. Cuma bagi Anda yang punya sakit mah, tidur menghadap kiri lebih baik. Tapi kalau gasnya terjebak, seperti saya menghadap kanan lebih baik. Anda sesuaikan. Tidur. Kalau tidur menghadap depan, atas, usahakan kepala lebih tinggi supaya tidak mengunci trakea nafas Anda dan tidak terjadi penggulan atau sleep apnea. Itu saja dari saya, ininya satu, saudara. Seperti pola makan dan olahraga, tidur pun dikerjakan karena untuk mengerjakan kesehatan dari Tuhan. Ya, jadi sudah kita bahas 3, seri pertama pola makan, seri kedua tentang olahraga teratur, seri yang ketiga ini soal tidur. Saya harapkan informasi ilmu pengetahuan ini membuat iman Anda menjadi sempurna. Karena ingat, iman tanpa tindakan sia-sia. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur buat pengetahuan ini, tapi kami percaya kami bisa makan, bisa olahraga, bisa tidur, karena Tuhan memberi kami hidup. Dan kami tidur ini pun mengerjakan kehidupan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Roh Kudus, percaya mujizat. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kolesterol kami disembuhkan Tuhan. Diabetes kami disembuhkan Tuhan, bahkan kanker kami dicabut oleh Tuhan. Dan COVID-19 tidak bisa menyerang kami dan keluarga kami. Yang percaya disembuhkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus, katakan amin. Bersyukur saudara. Saya harapkan saudara bisa mengulang-ulang video ini supaya mendapat informasi lebih jelas. Ingat, seri pertama, seri kedua harus diikuti dulu, baru seri ketiga ini. Dan kalau Anda terlanjur langsung masuk ke seri ketiga, adakan waktu untuk belajar seri pertama dan seri kedua. Seri keempat lebih menarik tentang stres, Anda harus dengar, karena itu akan mempengaruhi semuanya. Ya, karena stres mempengaruhi pola makan,
Stres mempengaruhi tidur dan mempengaruhi olahraga Anda. Salam sehat dari saya. Ingat, kalau untuk informasi yang Anda tidak detail, Anda bisa kunjungi di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV. Tuhan Yesus memberkati saudara.